Halo, kembali lagi di YouTube channel Aruma Putri Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo, perkenalkan nama saya Aruma Putri Astuti dengan NIM 193141035. Saya dari Prodi PGMI 3B IAIN Surakarta. Di sini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Mendamaikan Logika Normativitas dan Historitas dalam Studi Agama oleh Nilal. Kita kali ini akan membahas dua nalar studi Islam, diantaranya nalar normativitas dan nalar historitas. Simak videonya ya teman. Nah, nalar ini didukung oleh agamanya teolog, ahli fikih, dan ahli tafsir klasik. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran, tafsir ijmali, tahlil maudu'i, dan sebagainya. Bahasa lain dalam studi penafsiran, Abid Al-Jabiri mengartikulasikannya dengan metode bayani. Metode bayani yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat, baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif adalah yang pertama, anti realitas. Berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Padahal kehidupan manusia terdiri dari berbagai macam variabel yang harus diselesaikan dengan berbagai sudut pandang. Yang kedua, nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis. Hingga pada tataran ekstrim mereka tidak akan menerima logika kontekstual. Yang ketiga, tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa. Namun, pluralitas bahasa tidak dapat dijadikan sebagai standar baik buruknya sebuah bahasa. Pada sisi lain, logika normatif akan terdampak kepada munculnya keanekaragaman tafsir karena sifat bahasa yang multi-interpretasi. Akan membahas ciri-ciri logika berpikir ekstremis normatif, yakni yang pertama, teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau menjadi standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Yang keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, serta surga dan neraka. Logika historitas adalah logika yang berdamai dengan fakta dan berusaha toleran kepada fakta dengan tanpa meninggalkan teks. Logika historitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai barcode. Pembacaan dengan logika normatif tidak mampu mengkomodir problem dalam dimensi yang luas. Logika historitas agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya, kesadaran pencarian asal-usul agama, dan pemenuhan ketenangan jiwa serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika, sosial, dan pemenuhan kebutuhan jasmani. Adapun ciri logika historitas adalah yang pertama, fakta sebagai barcode dengan problem-based thinking. Yang kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform dan arguable serta applicable. Yang ketiga, proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Kemudian, kekurangan historitas ekstrem. Yang pertama, fakta sebagai standar dan objek diskursus. Dalam tahap ekstrim, nalar historitas bisa mengantarkan kepada apatis dan
unaware kepada nas-nas keagamaan, sehingga menimbulkan sikap antipati kepada tafsiran-tafsiran klasik dan ulama masa lampau. Yang kedua, ekstremis nalar empirik historis, dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, agama menjadi hilang kesakralannya. Cara pandang yang ekstrim pada akhirnya mengantarkan agama menjadi hanya sekedar fenomena sosial belaka. Kesucian normativitas menjadi kehilangan kendali. Yang keempat, pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya mengantarkan kepada satu keraguan-raguan menuju keraguan-raguan yang lain. Karena berbagai macam perspektif yang ada, maka tidak jarang terjadinya perbedaan kesimpulan dengan berbagai perspektif. Upaya penyatuan normativitas dan historitas perlu dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Yang kedua, upaya dialogis antara normativitas dan historitas, menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika semacam ini bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghindari kekakuan logika berpikir yang ada. Yang ketiga, upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Yang keempat, ada batasan-batasan yang jelas di masa logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historitas ditempatkan. Nah, sehingga terciptanya kreativitas teologis di antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan satu kesatuan, the body of knowledge. Nah, cukup sekian review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.